Perintah Kaisar Naga. Bab 401-405. Bab 401. Ada apa itu? Ayo pergi dan lihat. Yuki dengan penasaran menarik Dev untuk pergi. Itu taruhan batu. Seperti ini setiap hari. Aku benar-benar tidak mengerti apa yang diteriakkan orang-orang ini pada tumpukan batu pecah sepanjang hari. Ellie berkata dengan sangat bingung. Daveyuan awalnya tidak penasaran, tetapi setelah mendengar Ellie berbicara tentang batu judi, dia langsung tertarik, mungkin dia bisa memilih beberapa batu giok dan membuat perhiasan untuk Yuki. Di mata para pria ini, tumpukan batu ini hanya berpikir bahwa kosmetik kelas atas memiliki status yang sama di mata wanitamu. Dev tersenyum ringan dan berjalan mendekat. Sialan, Kaisar Hijau, aku mengusir Kaisar Hijau. Dev dan yang lainnya bahkan belum berjalan, ketika mereka mendengar tepuk tangan meriah dari kerumunan. Hahaha, aku menjadi kaya, menjadi kaya. Segera setelah itu, seseorang terdengar tertawa terbahak-bahak, dan jelas bahwa batu itu dibeli oleh orang ini. Namun, ketika Dev mendengar suara ini, alisnya sedikit berkerut, dia tampak sangat akrab. Di sisi lain, wajah Ellie menjadi dingin. Evan, bajingan ini, datang untuk bertaruh pada batu. Setelah berbicara, Ellie bergegas menuju kerumunan dengan marah. Dev juga langsung ingat bahwa suara ini adalah suara adik laki-laki Ellie, Evan. Begitu Dev dan yang lainnya mendekat, mereka melihat Evan memegang batu, tertawa liar, melompat, sangat bahagia. Tuan mudaku, aku benar-benar minta maaf, batu ini bukan milikmu, kamu tidak bisa mengambilnya. Pada saat ini, seorang pria parubaya berjalan untuk mengambil batu dari tangan Evan. Bagaimana bisa Evan memberikannya, dan segera memeluk batu di tubuhnya, mengapa bukan milikku? Saya membeli ini, apakah Anda ingin kembali ketika Anda membuka hijau kaisar? Pria parubaya itu tersenyum ringan dan berkata, Tuan mudaku, jika Anda membeli batu itu, apakah Anda membayarnya? Aku memberimu uang, tapi aku memberimu deposit 100.000 yuan. Evan berkata dengan keras. Hahaha, siapa yang tidak tahu aturan dunia perjudian batu? Kamu membayar deposit dan batu itu milikmu. Bukankah ini mimpi? Pria parubaya itu memiliki sedikit penghinaan di wajahnya. Bos Cui, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Dalam beberapa kali terakhir, saya membayar deposit dan membuka batu itu. Pada saat itu semua sampah, dan saya tidak melihat Anda berbicara tentang uang tangan pertama dan barang bekas. Saya yang berada di belakang. Saya akan mengumpulkan sisanya untuk Anda. Evan sedikit cemas, dan bertanya dengan marah, kali ini, Kaisar Hijau dibuka. Anda memberi tahu saya bahwa Anda punya uang dan barang. Bukankah ini pertunjukan kecurangan pada saya? Memukulmu. Ini adalah aturan dunia perjudian batu. Di mana aku mengadumu? Serahkan batu itu, atau kamu tidak akan mau pergi. Setelah Bos Cui selesai berbicara, ketiga pria besar itu mengepung Evan dalam sekejap. Evan pemalu, dan wajahnya menjadi pucat ketakutan dalam sekejap, tetapi menghadapi harta tak ternilai Kaisar Hijau, dia masih tidak ingin menyerahkannya, jadi dia memegang batu itu erat-erat dan berkata, Bos Cui, saudari dari Majelis Pelindung Hukum, kamu berani memindahkan aku, saudara perempuanku tidak bisa menyelamatkanmu. Apa yang bisa dilakukan orang-orang di Majelis Pelindung Hukum? Orang-orang di Majelis Pelindung Hukum juga harus mematuhi aturan. Bos Cui tersenyum dingin. Evan tidak melepaskan batu itu, tetapi ketika Bos Cui melambaikan tangannya, dia akan membiarkan seseorang mengambilnya. Ini adalah Ellie yang bergegas, merobohkan tiga pria besar dengan 3 pukulan dan 2 kaki. Kakak, melihat Ellie datang, Evan langsung menjadi bersemangat. Dan wajah Bos Cui menjadi dingin, Nona Gu, sebagai orang dari Majelis Pelindung Hukum, bagaimana Anda bisa menyakiti orang? Apakah Anda mencoba menindas orang? Kamu mengalahkan saudaraku, bagaimana aku tidak bisa melakukannya? Bahkan jika aku memukulmu, itu adalah pertahanan diri. Ellie memelototi Bos Cui dan berkata, Bab 402. Nona Gu, Anda harus memiliki bukti ketika Anda berbicara. Yang mana dari mata Anda melihat bahwa saya memukul saudara Anda, dan selain itu, saudara Anda mengambil batu saya dan tidak mengembalikannya. Ini merampok milik orang lain. Anda, penjaga hukum, tidak peduli. Bos Cui sama sekali tidak takut pada Ellie, dan bertanya sambil mencibir. Kakak, jangan dengarkan omong kosongnya, saya membeli batu ini, saya membayarnya. Evan buru-buru menjelaskan kepada Ellie. Diam untukku. Ellie dengan marah berteriak pada Evan, aku akan menjagamu saat aku pulang. Evan benar-benar marah ketika dia melihat Ellie,
dia memegang batu dengan kedua tangan, dan dia menundukkan kepalanya dan tidak berani berbicara. Bos Cui, saya baru saja mendengar apa yang Anda katakan. Dulu, saudara laki-laki saya bisa membayar deposit dan membuka batu itu dengan Anda, tetapi sekarang barangnya sudah habis, dan Anda mengatakan itu tidak bisa dilakukan lagi. Ini dia jelas jebakan untuk saudaraku. Ellie tidak bodoh, dia bisa melihat bahwa ini adalah jebakan yang diberikan oleh pemilik toko batu judi. Nona Gu, Anda harus bertanggung jawab atas apa yang Anda katakan. Kami semua adalah pengusaha yang serius. Selain itu, ada begitu banyak ayah dan penduduk desa di sini. Aturan dunia batu perjudian kami adalah uang tangan pertama dan barang tangan pertama. Saya dulu membiarkan dia mengemudi karena dia menyedihkan. Saya tidak menjual seperti ini hari ini, bukan? Apakah itu melanggar hukum? Bos Cui melihat agresivitas Ellie, dan untuk sementara waktu, Ellie terdiam. Berikan batu itu padanya. Pada saat ini, Dev dan Yuki juga masuk dari kerumunan. Kakak ipar, mata Evan berbinar ketika dia melihat Dev. Kakak ipar, ini hijau kekaisaran, dan nilainya setidaknya beberapa juta. Bagaimana Anda bisa mengembalikannya kepada mereka? Kakak ipar Evan menakuti Ellie dan Dev. Ini di depan Yuki, bagaimana bisa Evan berteriak tanpa pandang bulu? Yuki terkejut, menatap Dev dan Ellie, wajahnya penuh keraguan. Evan, kamu bajingan, sudah berapa kali aku memberitahumu, aku tidak ada hubungannya dengan Dev, dia bukan saudara iparmu, mengapa kamu berteriak, pacar Dev adalah saudara perempuanmu Yuki, dia milikku. Teman sekelas. Ellie tersipu dan berteriak pada Evan dengan keras. Evan tertegun sejenak, hanya untuk menyadari bahwa Dev berpegangan tangan dengan Yuki. Ternyata Dev bukan pacar saudara perempuannya, dia salah paham. Meskipun Evan sedikit kecewa, pada saat ini, dia tidak bisa berteriak, jadi dia mengalihkan pandangannya dan buru-buru menjelaskan, apa yang salah dengan saya memanggil saya ipar. Ini pacar saudara perempuan saya Yuki, jadi saya bisa, tidak disebut saudara ipar. Apakah itu? Apakah saya benar, Suster Yuki? Evan bertemu Yuki untuk pertama kalinya, tetapi seperti seorang kenalan lama, mereka saling memanggil sangat dekat. Ellie tertipu oleh Evan, dan mata Dev berkilat kagum. Meskipun Evan ini pemalu dan pengecut, kemampuan reaksinya benar-benar tidak biasa. Yuki juga sangat gembira atas panggilan Evan, dan bertanya pada Ellie, bertahanlah, apakah ini adik nakal yang biasa kamu bicarakan di sekolah? Ellie mengangguk dan mau tidak mau memelototi Evan. Saudari Yuki, Anda harus memutuskan untuk saya. Saya membeli batu ini dengan uang, dan mereka jelas menipu saya. Evan tahu bahwa kekuatan Dev tidak biasa, dan dia pasti bukan orang biasa jika dia bisa menjalin hubungan dengan Aula Fata. Itu sebabnya dia membiarkan Yuki memutuskan untuknya, selama Yuki berbicara, bisakah Dev patuh? Anda harus tahu bahwa dalam masyarakat saat ini, pria selalu mendengarkan wanita. Yuki melirik Dev, Dev, bantu dia. Evan, kembalikan batu itu kepada mereka, karena ada aturannya, lalu lakukan hal-hal sesuai aturan. Dev berkata kepada Evan. Kakak ipar, ini Imperial Green, bernilai beberapa juta. Evan tampak cemas dan mengedipkan mata pada Dev dengan putus asa. Dia pikir Dev tidak tahu apa itu Imperial Green. Bab 403. Berikan kepada mereka, batu ini tidak berharga. Dev berkata lagi. Evan masih ingin mengatakan sesuatu, tetapi Ellie berkata dengan marah, jika kamu tidak memberikannya kepada orang lain, dasar otak babi, kamu pantas ditipu oleh orang-orang dan meningkatkan ingatanmu. Evan tampak tak berdaya, dan akhirnya menggertakkan giginya, dia hanya bisa melempar batu ke bos Cui itu, dan kemudian menundukkan kepalanya dan tampak dekaden. Sudah kubilang, batu ini tidak berharga, hanya memiliki lapisan tipis hijau kekaisaran, dan jika kamu memotongnya sedikit lagi, tidak akan ada apa-apa di dalamnya. Dev menepuk bahu Evan untuk membujuknya. Benarkah? Evan mengangkat kepalanya dan bertanya dengan heran. Jika itu masalahnya, maka batu itu tidak berharga, dan itu tidak rugi bagiku. Tentu saja itu benar. Dev tersenyum ringan. Kemudian Bos Cui juga mendengar kata-kata Dev, dan mencibir, saya telah bermain judi batu selama beberapa dekade, jadi penglihatan saya tidak sebaik Anda, seorang anak berbulu berusia awal 20-an. Dengan warna seperti itu, setidaknya 3 potong dapat diproduksi. Jika kamu tidak percaya, kamu bisa memotongnya lagi dan melihat. Dev berkata kepada Bos Cui. Ketika orang-orang di sekitar mendengarnya, mereka langsung tertarik dan berteriak, ayo kita lihat lagi. Oke, kalau begitu aku akan memotong pisau.
Bos Cui berkata, dan memberikan batu itu kepada bawahannya, dan kemudian bawahannya dengan terampil memotong batu itu lagi. Tapi setelah pisau dipotong, benar-benar tidak ada apa-apa di dalamnya, bahkan tidak ada sedikit pun warna hijau. Kali ini, semua orang tercengang, dan Bos Cui juga melebarkan matanya dan tidak bisa mempercayainya. Terus potong. Bos Cui berteriak pada bawahannya. Segera, pisau lain dipotong, tetapi masih tidak ada apa-apa. Pada akhirnya, seluruh batu dipotong menjadi potongan-potongan tipis, dan sebagai hasilnya, hanya ada lapisan tipis hijau kekaisaran, dan tidak ada yang bisa keluar, itu hanya sia-sia, tidak berharga. Kali ini, Bos Cui tercengang, dan semua orang di sekitar memandang Dev dengan kaget. Hahaha, keren, keren, cepat kembalikan depositnya padaku. Evan tertawa girang, jika bukan karena kedatangan Dev, diperkirakan kali ini dia akan kalah menyedihkan lagi. Bos Cui memelototi Dev dengan kejam, lalu menatap Evan dan berkata, aturan toko kami, deposit tidak akan dikembalikan, Anda dapat memilih batu di dalamnya. Saya tidak menginginkannya lagi, saya tidak dapat mempercayai toko Anda lagi, kembalikan depositnya kepada saya. Evan tidak ingin bertaruh dengan batu di rumah mereka. Seperti yang saya katakan, deposit tidak akan dikembalikan. Entah Anda memilih batu kasar atau pergi. Bos Cui berkata dengan tatapan mendominasi. Kamu, Evan hendak marah, tetapi dihentikan oleh Dev. Bisakah 100.000 keping ini diambil secara sewenang-wenang dari batu kasar? Tanya Dev. Tentu saja, di tumpukan ini, Anda dapat memilih apapun yang Anda inginkan. Kata Bos Cui sambil menunjuk ke tumpukan batu kasar di belakangnya. Dev melirik batu-batu kasar dan menggelengkan kepalanya diam-diam, karena tidak ada hijau kekaisaran sama sekali, bahkan biji es pun tidak. Tetapi ketika mata Dev menyapu tumpukan batu yang berantakan di sakunya, tubuhnya sedikit bergetar. Apakah batu-batu di sana baru saja dipetik? Dev bertanya, menunjuk ke tumpukan batu yang berantakan. Itu semua batu buangan yang terbuka. Jika kamu ingin mengambil satu, itu 10.000 yuan, pilih saja. Bos Cui meliriknya dan berkata, kakak ipar, itu semua adalah batu sisa yang telah dibuka, dan tidak akan ada hal baik. Evan buru-buru membujuk Dev. Batu-batu ini semua pernah dibuka, tetapi hanya dibuka sekali, kemudian tidak dibuka, dan langsung dibeli kembali oleh toko batu judi. Harganya cukup murah. Jika batu dibuka 3 atau 4 kali, akan ada sedikit residu tidak ada nilai. Dev tidak memperhatikan gaya kuno, tetapi berjalan langsung dan mengambilnya dari tumpukan batu sisa. Segera, Dev mengambil 10 batu limbah, melihat batu yang telah dipotong, angin kuno menghela nafas, merasa bahwa 100.000 yuan terbuang sia-sia. Bab 404. Tetapi berpikir bahwa uang itu juga diberikan kepadanya oleh Dev, Evan tidak bisa berkata apa-apa lagi. Jika dia membuat Dev bahagia sekarang, mungkin dia bisa memberinya uang, lagi pula, Dev kaya. Itu saja, ayo pergi. Dev melemparkan batu itu ke depan Bos Cui dan berkata. Bos Cui melihat tumpukan batu limbah di depannya dan mencibir, mari kita setuju, jika kita tidak dapat membuka apapun, kita tidak akan mengembalikannya. Jangan katakan bahwa saya menipu Anda lagi dan merusak reputasi toko saya. Jangan bicara omong kosong, cepatlah. Kata Dev dingin. Bos Cui memerintahkan bawahannya, buka. Segera, sepotong batu sisa dibawa ke mesin, dan kemudian dibawa pisau pemotong, batu sisa dipotong sedikit demi sedikit. Batu biji es, itu biji es. Mereka yang memiliki mata tajam akan segera memanggil. Benar saja, setelah batu itu dibuka, ada batu biji es sebening kristal di dalamnya. Hahaha, batu benih es, kali ini kita tidak akan kalah. Evan langsung tertawa saat melihatnya. Meskipun batu biji es tidak terlalu berharga, itu masih bisa dijual seharga 100.000 dan 200.000 yuan, dengan cara ini, mereka tidak akan kehilangan uang. Aku tidak mengira kamu seberuntung itu, kucing buta bertemu tikus mati. Bos Cui mendengus dingin. Dev hanya tertawa tanpa mengucapkan sepatah kata pun, menunggu untuk membuka batuan sisa lainnya. Segera, batu sisa lain dibuka, dan ternyata itu adalah batu es lain. Segera setelah blok ketiga, blok keempat adalah semua biji es, semua orang tercengang, jadi Bos Cui tidak bisa tidak melihat Dev. Evan dengan penuh semangat memegang tas dengan batu yang terbuka, dan mendesak Bos Cui, cepat, jangan menggiling. Ketika batu sisa kelima dibuka, lampu hijau yang menyilaukan mengejutkan semua orang. Bahkan Bos Cui tercengang di tempat. Evan tertegun sejenak, lalu melompat seperti orang gila, Imperial Green, ini Emperor Green.
Setelah terkejut, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak berbicara. Siapa anak ini? Aku sangat beruntung, aku bisa mengeluarkan Kaisar Green dari Memo. Di mana keberuntungan di sini, itu hanya ledakan keberuntungan. Diam, sudah jelas bahwa pemuda ini adalah seorang penikmat, itu hanya masalah keberuntungan. Semua orang membicarakannya, dan wajah Bos Cui menjadi sangat jelek. Jangan kaget, ayo cepat-cepat. Evan berkata kepada Bos Cui. Saya tidak akan menjualnya, kami tidak akan menjual sisa batunya, saya akan mengembalikan uangnya. Bos Cui mengumpulkan batu yang tersisa sendiri. Dev melangkah maju dan meraih pergelangan tangan Bos Cui, saya tidak ingin uang, saya hanya ingin batu. Ini uang dan barang, bagaimana Anda bisa kembali? Ya, bagaimana kamu bisa kembali? Begitu banyak orang yang menonton. Evan juga melangkah maju untuk meraih Bos Cui dan berkata, "Huff, apakah kamu tahu toko siapa di sini? Berani menyentuhku di sini?" Bos Cui mendengus dingin, dan langsung mengeluarkan lebih dari selusin pria besar dari dalam, melihat bahwa orang-orang ini semuanya adalah pelatih. Apa yang ingin kamu lakukan? Ketika aku tidak ada. Melihat ini, Eli sangat marah. Bagaimanapun, dia juga anggota Majelis Pelindung Hukum, tetapi orang-orang ini mengabaikannya. Jangan katakan itu kamu, bahkan jika Master Majelis Pelindung Hukum datang, aku tidak takut. Ini adalah toko tempat Tuan Muda Wu memiliki saham. Apakah kamu berani membuat masalah? Bos Cui sangat bangga, karena dia mendapat dukungan dari keluarga Wu di belakangnya. Anda harus tahu bahwa keluarga Wu adalah salah satu yang terbaik di ibu kota provinsi, dan Rei Wu, kepala keluarga Wu, juga salah satu dari 4 direktur aliansi Wudao. Bahkan jika itu adalah toko yang dibuka oleh Lao Su, kamu akan selesai membukakan batu itu untukku. Wajah Dev muram. Sial, aku tidak akan membuka, apalagi yang bisa kamu lakukan padaku. Bos Cui menamparkan wajahnya. Bang! Dev menghancurkannya dengan satu pukulan, dan secara langsung menyebabkan hidung dan mulut Bos Cui berdarah. Ini masih tangan Dev, jika tidak, Bos Cui ini akan membuat kepalanya mekar. Bab 405. Sial, kamu berani memukulku dan membunuh mereka. Bos Cui menyeka segenggam darah dan berteriak langsung ke preman di bawahnya. Lebih dari selusin preman bergegas dengan tongkat dalam sekejap. Tepat ketika Dev akan memulai, tubuh kokoh Eli menyambutnya. Untuk berurusan dengan tuan dari keluarga seni bela diri, Eli bukanlah lawan, tetapi untuk menghadapinya. Dengan preman ini, guling masih lebih dari cukup. Bang bang bang. Hanya dalam beberapa menit, selusin preman dipukuli hingga jatuh ke tanah oleh Eli. Kali ini Eli tidak menahan diri. Para preman itu mematahkan tangan atau kaki mereka. Terbakar. Bos Cui, yang melihat adegan ini, melangkah mundur lagi, dan berkata dengan ekspresi muram, oke, kamu telah menyebabkan masalah besar, dan tidak ada yang mau pergi hari ini. Setelah Bos Cui selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan ponselnya dan melakukan panggilan, yang jelas-jelas ditujukan kepada Tuan Muda Wu. Kalian, cepat ambil barang-barangmu dan pergi, keluarga Wu tidak mudah dipusingkan. Seseorang membujuk Dev. Kakak, kami. Evan menjadi sedikit takut ketika dia melihat bahwa Bos Cui dipanggil, lagi pula, keluarga Wu tidak mudah dipusingkan. Evan, jangan takut, ini aku. Melihat ekspresi ketakutan Evan, Dev berkata ringan. Evan mengangguk dan berkata, "Yah, apakah kamu tidak kenal orang-orang dari Aula Fata? Panggil orang-orang dari Aula Fata, dan kamu tidak perlu takut dengan keluarga seni bela diri. Untuk berurusan dengan keluarga bela diri belaka, di mana kamu bisa menggunakan orang-orang dari Aula Fata?" Dev mencibir. Melihat Dev begitu arogan, orang-orang di sekitar tidak bisa menahan menggelengkan kepala diam-diam. Jika langit gila, akan ada hujan, dan jika orang gila, akan ada bencana. Berani mengatakan ini tentang keluarga Wu, saya khawatir akan sial hari ini. Segera, seorang pria muda berusia awal 20-an memegang kipas lipat, diikuti oleh beberapa orang yang bergegas. Siapa yang tidak memiliki mata panjang, berani membuat masalah di toko Wudaoku? Sebelum orang itu datang, suara omelan sudah terdengar. Dev melirik pemuda itu, dan dia terlihat sedikit mirip dengan Rei Wu, tetapi temperamen dan temperamennya sangat berbeda satu sama lain. Tampilan yang arogan dan mendominasi. Hanya saja Dev tidak merasakan fluktuasi energi sedikit pun pada pemuda ini. Jelas bahwa pihak lain bukanlah seorang pejuang. Sebagai penguasa energi internal, bagaimana mungkin putranya tidak menjadi seorang pejuang? Tepat ketika Dev bingung, Bos Cui melihat seseorang datang dan buru-buru menyapanya. Tuan Wu, itu mereka.
Bos Cui menunjuk Dev dan yang lainnya, matanya penuh amarah. Pemuda itu melirik Dev dan Evan, dan kemudian melihat ke arah para penjahat yang berkabung di tanah, wajahnya menjadi dingin, kamu membuat masalah denganku dan menyakiti orang-orangku, bahkan jika kamu Nona Gu berasal dari Majelis Pelindung Hukum, apakah Anda ingin memberi saya penjelasan juga? Doni, orang-orangmu yang membohongi adik laki-lakiku lebih dulu, dan seharusnya kamu yang ingin menjelaskan. Eli memelototi pemuda itu dan berkata, saya hanya tahu bahwa Anda membujuk saya dan melukai orang-orang saya. Saya tidak tahu apa-apa tentang sisanya. Sekarang saya minta maaf dan mengganti kerugian saya. Mungkin saya bisa menyelamatkan hidup Anda. Doni Wu mengguncang kipas lipatnya dengan sikap yang sangat arogan. Bagaimana jika saya mengatakan tidak? Dev memandang Doni Wu dan berkata dengan senyum dingin. Kalau begitu jangan pergi. Suara Doni Wu tenggelam, dan beberapa orang di belakangnya mengepung Dev dalam sekejap. Hanya ada seorang lelaki tua kurus yang berdiri di samping Doni Wu tanpa bergerak. Dev melirik mereka dan menemukan bahwa orang-orang ini semua adalah pejuang kekuatan internal. Dibandingkan dengan gangster kecil tadi, saya tidak tahu seberapa kuat, dan lelaki tua kurus di samping Doni Wu penuh energi, dan napasnya terengah-engah. Lebih kuat dari seni bela diri. 61 tidak lemah sama sekali. Bersambung.